Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Murni Handayani. Saya merupakan salah satu staf pengajar pada program studi pengembangan produk agroindustri Politeknik Negeri Cilacap. Background pendidikan saya S1 saya tempuh pada program studi ilmu tanah Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Kemudian S2 saya pada program studi ilmu tanah Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada dengan salah satu bidang keilmuan saya adalah ilmu tanah pertanian. Salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi pengembangan produk agroindustri adalah mata kuliah sifat fisik bahan pangan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti pada program studi pengembangan produk agroindustri yang diberikan kepada mahasiswa program studi pengembangan produk agroindustri semester 2 dengan beban 2 SKS dan diberikan sebanyak 16 kali pertemuan. Mata kuliah sifat fisik bahan pangan ini merupakan mata kuliah yang sesuai dengan salah satu profil lulusan dari program studi pengembangan produk agroindustri, yaitu quality control untuk produk pangan. Jadi untuk mata kuliah sifat fisik bahan pangan ini menciptakan tenaga ahli yang kompeten dalam bidang pengendalian dan pengujian mutu produk baik sebelum, selama, dan sesudah proses produksi. Mata kuliah sifat fisik bahan pangan ini membahas terkait dengan dasar dan karakteristik beberapa sifat fisik dari bahan hasil pertanian dan bahan hasil perikanan. Capaian pembelajaran dari mata kuliah sifat fisik bahan pangan diantaranya mahasiswa mampu menjelaskan terkait dengan sifat fisik bahan pangan dalam suatu unit operasi. Mahasiswa mampu menjelaskan terkait dengan faktor-faktor dalam sifat fisik bahan pangan. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang perubahan-perubahan yang terjadi saat pengolahan. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang fungsi dari sifat fisik bahan pangan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan terkait dengan aplikasi pemisahan mekanis dari bahan pangan. Materi pembelajaran dalam mata kuliah sifat fisik bahan pangan diantaranya sifat fisik bahan pangan dalam suatu unit operasi, sifat fisik bahan pangan dalam serealia dan kacang-kacangan, sayuran dan buah-buahan, umbi-umbian, daging, susu, telur, hasil perikanan, kemudian aplikasi sifat fisik dalam pemisahan mekanis, aplikasi sifat fisik dalam pengolahan, penyimpanan, dan transportasi, aplikasi dalam pemindahan bahan, kemudian uji sensori dan uji organoleptik. Sistem pembelajaran dari mata kuliah sifat fisik bahan pangan secara daring dan luring. Secara daring asinkron, mahasiswa dapat menyimak materi pada video YouTube saya Murni Handayani. Kemudian mahasiswa juga dapat memanfaatkan e-learning Politeknik Negeri Cilacap. Secara daring sinkron, mahasiswa dapat melaksanakan perkuliahan menggunakan Google Meet dan Zoom Meeting. Kemudian secara luring, mahasiswa dapat melaksanakan perkuliahan secara tatap muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Metode pembelajaran dari mata kuliah sifat fisik bahan pangan dilaksanakan dengan cara ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Kemudian untuk sistem penilaiannya ada 3 komponen. Yang pertama ada ujian tengah semester, kemudian ada ujian akhir semester, dan yang ketiga ada nilai lain-lain. Untuk masing-masing komponen memiliki bobot yang berbeda. Untuk ujian tengah semester bobot yaitu 30%, kemudian untuk ujian akhir semester 30%, dan untuk nilai lain-lain yang terdiri dari tugas mandiri dan tugas kelompok sebesar 40%. Dalam melaksanakan perkuliahan untuk pertemuan pertama, saya selalu menyampaikan rencana pembelajaran semester dan kontrak perkuliahan untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan mata kuliah sifat fisik bahan pangan selama 1 semester ke depan. Berikut ini merupakan bentuk pengajaran dari mata kuliah sifat fisik bahan pangan yang saya ampu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai
Sudah selesai. Baik, sebelumnya saya absen dulu. Ariel ada? Hadir Bu. Nilam? Hadir Bu. Okta ada? Hadir Bu. Lutfia? Hadir Bu. Safitri? Hadir Bu. Muhammad Rehan? Ada. Nisrina? Hadir Bu. Harun ada ya? Hadir Bu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait dengan sifat fisik bahan pangan dalam suatu unit operasi. Nah, di sini unit operasinya adalah industri pangan. Capaian pembelajaran untuk materi ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan sifat fisik bahan pangan dalam suatu unit operasi atau dalam industri pangan. Nah, indikator keberhasilan dari pertemuan kita hari ini adalah ketepatan menjelaskan tentang pengertian jenis-jenis dari sifat fisik bahan pangan, kegunaan sifat fisik bahan pangan. Itu untuk indikator keberhasilan yang pertama. Nah, keberhasilan yang kedua adalah ketepatan menjelaskan hubungan antara sifat fisik bahan pangan dengan kualitas produk yang dihasilkan pada industri pangan. Di sini yang pertama adalah ada definisi dari sifat fisik bahan pangan. Sebenarnya sifat fisik bahan pangan itu mempelajari tentang apa sih? Nah, kita cari tahu bahwa sifat fisik bahan pangan dapat didefinisikan sebagai sifat atas karakteristik yang mendeskripsikan sifat fisik bahan pangan. Jadi kita hanya melihat dari bahan hasil pertanian atau bahan hasil perikanan yang kita peroleh dari hasil pangan. Kemudian fungsinya apa? Fungsinya kita mengetahui sifat fisik bahan pangan itu yang pertama untuk merencanakan kebutuhan bidang. Untuk merencanakan kebutuhan bidang, yang kedua adalah untuk merencanakan alat mesin yang akan kita gunakan setelah panen atau di pengolahan, pengangkutan atau penyimpanan. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengembangkan produk-produk baru. Tentunya dengan mengetahui sifat fisik bahan pangan yang bagus, nanti kedepannya akan menghasilkan produk yang bagus pula. Yang keempat adalah mengevaluasi dan mengawetkan mutu produk akhir. Oke, baik. Untuk selanjutnya adalah sifat fisik bahan pangan itu penting. Kenapa? Karena ini adalah merupakan kunci dari keberhasilan suatu industri pangan. Jika bahannya bagus, bahan yang akan kita gunakan untuk pengolahan itu bagus kualitasnya, maka dengan pengolahan yang bagus juga akan menghasilkan mutu yang bagus pula atau produk yang berkualitas. Nah, untuk bahan pangan itu bisa terdiri dari bahan hasil pertanian maupun bahan hasil perikanan. Bahan hasil pertanian yang kita tahu itu merupakan bahan hasil dari budidaya. Nah, kegiatan budidaya itu meliputi tahapan apa saja? Budidaya tanaman, dari pengolahan tanah. Selanjutnya ada kegiatan penanaman. Terus setelah penanaman ada kegiatan perawatan. Nah, di perawatan itu ada kegiatan penyiraman, pemupukan, pemberantasan hama, penyakit. Nah, setelah itu kita ada kegiatan panen dan pasca panen. Nah, kemudian selanjutnya ada bahan pangan itu terdiri dari bahan biomasa dan bahan non biomasa. Kalau bahan biomasa itu adalah bahan yang berasal dari makhluk hidup dan bagian-bagiannya serta derivatnya akibat proses pengolahan yang alami. Jadi ini sama dengan bahan organik ya. Contohnya ada produk pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan. Sedangkan untuk bahan non biomasa itu adalah bahan yang berasal dari hasil-hasil tambang atau dari hasil sintetis kimia atau bahan organik. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada?
bundar atau bulat. Gitu ya. Terus selanjutnya nih, nah ini yang namanya chart standar. Nah, kita dapat menentukan bahwa bahan pangan itu dikategorikan sebagai ini bentuk regular atau ribet. Nah, itu dengan cara memotong melintang dari bahan hasil pertanian tersebut. Misalkan sudah dipotong melintang pada buah tomat ya. Nah, nanti kita dapat mengetahui nih bentuknya itu regular. Regular itu yang seperti apa? Bisa dikatakan regular apabila nih deskripsinya ada di sini. Potongan mendatar atau melintang atau mendekati lingkaran. Gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya potongan membujur, di sini ada contohnya bulat. Bulat itu adalah bentuk produk mendekati spheroid atau bulat. Nah, nanti di semester ini juga kalian akan praktek ya, praktek simulasi bahan pangan ya. Setelah kita melaksanakan teori, nanti kemudian ada praktek dari mata kuliah simulasi bahan pangan. Selanjutnya tadi terkait dengan bentuk dan ukuran suatu bahan. Selanjutnya ada densitas. Nah, densitas itu apa? Densitas itu adalah rasio antara berat dengan volume suatu bahan.
Selanjutnya, oktat. Baik, dari hasil perhitungan ini sudah betul ya bahwa beras merah densitas tambahnya adalah 0,764. Sama semua ya? Ya. Untuk kacang hijau densitas tambahnya nanti dikasih keterangan densitas tambah di sini 0,85. Terus untuk kacang merah nilai densitas tambahnya adalah 0,55. Terus untuk kacang tanah adalah 0,603 gram per liter. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Jadi gimana? Kesimpulannya, ini kan ukuran bahan antara beras merah, kacang hijau, kacang merah, dan kacang tanah. Kira-kira yang paling besar yang mana? Kacang hijau. Kacang merah itu yang buat kita minum es. Es teh. Berarti apa? Kacang merah ya, paling besar ya. Nah, paling kecil adalah. Jadi kesimpulannya bahwa semakin besar nilai densitas bahan, kerapatannya akan semakin besar. Ya, mohon maaf. Jadi semakin besar ukuran bahan, itu maka nilai densitasnya akan semakin kecil. Gitu. Jadi ketika ukuran bahan itu kecil, maka kan rongga udara yang ada di dalamnya kan akan semakin sedikit ya. Jadi nilai densitasnya akan semakin besar. Iya, seperti itu. Itu. Terus selanjutnya tadi kita sudah membahas terkait dengan bentuk dan ukuran, kemudian ada densitas, selanjutnya ada ukuran butiran. Ukuran butiran. Ukuran butiran itu biasanya dinyatakan dengan satuan mes. Mes. Satu mes itu adalah berapa jumlah lubang yang ada di dalam 1 inci. Nah, mes adalah jumlah lubang yang terdapat dalam 1 inci. Sementara jika dinyatakan dalam milimeter, maka angka yang ditunjukkan merupakan besar material yang dipakai. Contohnya, tepung terigu itu 120 mes. Jadi tepung terigu itu lolos saringan 120 mes. Gitu. Tepung
ukuran dari bahan pengenalan itu. Contohnya di sini tepungnya. Itu kita bisa dengan melakukan pengayakan. Di sini ada contoh ayakan. Ya, contoh ayakan. Caranya bagaimana? Kita menyusun ayakan dari mesh yang paling kecil. Mesh paling kecil, terus kemudian semakin ke bawah semakinnya meshnya semakin banyak atau semakin besar. Gitu. Diartikan bahwa ketika bahan itu lolos ukuran 10 mesh, nah itu nanti kan bahannya itu yang masuk itu berarti dia ukurannya 10 mesh. Kemudian semakin ke bawah nanti ukurannya semakin besar. Gitu. Nah, itu tadi prosesnya adalah dengan proses pengayakan. Tujuannya apa? Yang pertama adalah mempersiapkan produk umpan yang ukurannya sesuai untuk beberapa proses berikutnya. Kemudian mencegah masuknya mineral yang tidak sempurna dalam permukaan atau proses ke dalam proses pengolahan berikutnya. Yang ketiga, meningkatkan spesifikasi suatu material sebagai produk akhir. Yang keempat adalah mencegah masuknya andesit ke permukaan. Pada intinya, kalau proses pengayakan itu kita ingin mendapatkan ukuran yang seragam, itu sama menghindarkan kontaminan yang masuk ke dalam bahan. Baik, selanjutnya ada faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan screen untuk ayakan. Yang pertama adalah kapasitas kecepatan hasil yang diinginkan. Jadi memang kalau ada ayakan itu sebetulnya ada yang otomatis, jadi kita bisa setting waktu untuk pengayakan sama kecepatan. Jadi kita benar-benar mendapatkan bahan pangan dengan ukuran butiran yang kita inginkan. Gitu. Kalau selama ini kita masih manual ya, iya kita masih manual. Nah sebetulnya sudah ada alat yang otomatis. Kemudian yang kedua adalah kisaran ukuran. Nah yang ketiga sifat bahan. Sifat bahan ini ada densitas dan kemudahan dari bahan tersebut mengalir. Yang selanjutnya ada unsur bahaya bahan. Apakah bahan tersebut mudah terbakar atau berbahaya atau debu yang ditimbulkan. Kemudian